Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Sulastri dengan NPM 231010401011 dari Prodi Ilmu Pemerintahan. Dan kali ini saya akan menjelaskan apa yang saya pelajari selama 1 semester dalam mata kuliah Dasar-Dasar Ilmu Pemerintahan. Secara umum sering terjadi pencampuran dalam menggunakan istilah bentuk pemerintahan dan juga sistem pemerintahan. Bentuk pemerintahan yaitu bagaimana cara mengorganisir roda pemerintahan. Sistem pemerintahan yaitu tentang siapa yang mengelola suatu negara. Karena sistem pemerintahan memiliki sistema yang berarti mengelola adanya strukturisasi organisasi untuk perorganisiran. Menurut Hans Kelsen dalam teori politik klasik, bentuk pemerintahan diklarifikasikan menjadi dua, yaitu monarki dan republik. Ada 4 sistem pemerintahan. Yang pertama, sistem pemerintahan parlementer. Sistem pemerintahan parlementer di mana kepala negaranya dipegang oleh kerajaan, raja, sultan, atau ratu, dan kepala pemerintahannya dipegang oleh menteri. Yang kedua, ada sistem pemerintahan presidensial. Sistem pemerintahan presidensial ini yaitu di mana kepala negara dan kepala pemerintahan dijabat oleh satu orang. Selanjutnya ada konsep kekuasaan. Kekuasaan yaitu kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain agar orang tersebut mau melakukan apa yang diinginkan oleh orang yang memiliki kekuasaan tersebut. Ada 3 kekuasaan. Yang pertama, kekuasaan eksekutif yang berkaitan dengan pemerintahan negara yang dianut masing-masing. Dan yang kedua, ada kekuasaan legislatif. Kekuasaan legislatif yaitu yang merumuskan atau yang membuat undang-undang yang diperlukan negara. Yang ketiga, ada lembaga yudikatif. Lembaga yudikatif memiliki tanggung jawab untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan dan juga memutuskan perselisihan hukum. Sumber kekuasaan yaitu kedudukan, kekayaan, dan kepercayaan. Dimensi-dimensi kekuasaan, yang pertama ada potensial dan aktual. Potensial mengacu pada energi yang disimpan dan aktual merujuk pada pengelolaan sumber daya alam untuk mencapai tujuan. Kedua, ada konsensus dan paksaan. Kekuasaan konsensus yaitu yang diambil dari kesepakatan bersama. Dan sedangkan paksaan yaitu kekuasaan yang dimiliki karena adanya ancaman atau kekerasan. Dan yang ketiga ada positif dan negatif. Kekuasaan positif yaitu kekuasaan yang diambil sebagai kepentingan bersama, dan kekuasaan negatif yaitu diambil untuk kekuasaan pribadinya. Yang keempat ada kekuasaan jabatan dan pribadi. Yang kelima ada implisit dan eksplisit. Selanjutnya legitimasi dan kewenangan. Wewenang adalah hak untuk memerintah. Kewenangan dapat bersumber dari undang-undang, peraturan, atau suatu kebijakan yang berlaku. Jenis kewenangan, yang pertama ada formal, yaitu terikat. Yang kedua ada material, yaitu bebas. Sumber kewenangan, yaitu yang pertama atribusi, yang kedua delegasi, dan yang ketiga mandat. Asas-asas kewenangan, yang pertama legalitas. Legalitas yaitu prinsip hukum yang telah diatur dalam undang-undang. Dan yang kedua ada akuntabilitas, dan yang ketiga ada kepatutan. Contoh kewenangan. Kewenangan yang dimiliki presiden dalam mengeluarkan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya ada sistem dan pemerintahan demokrasi. Demokrasi yaitu bentuk pemerintahan di mana semua warga negara memiliki hak untuk mengambil keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Macam-macam demokrasi. Yang pertama ada demokrasi parlementer. Demokrasi parlementer memberikan lebih banyak kekuatan kepada legislatif. Yang kedua ada demokrasi langsung, yaitu melibatkan rakyat secara langsung dalam mengambil keputusan. Yang ketiga demokrasi secara tidak langsung, yaitu
suara yang diwakilkan oleh parlementer. Yang keempat yaitu demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila yaitu nilai-nilai budaya bangsa serta berasaskan musyawarah mufakat dengan memprioritas kepentingan masyarakat. Yang kelima ada presidensial dan yang keenam ada liberal, yaitu demokrasi liberal yang merujuk kepada kebebasan beragama, berpolitik, kebebasan dalam mengeluarkan pendapat dan lain-lainnya. Selanjutnya ada partisipasi masyarakat dan teori perwakilan. Partisipasi masyarakat dan teori perwakilan adalah dua konsep penting dalam politik dan pemerintahan yang sering berkaitan. Partisipasi masyarakat mengacu pada keterlibatan warga dalam proses politik, dalam pemilu, referendum, dan protes. Hal ini adalah dasar demokrasi yang sehat. Jenis partisipasi masyarakat meliputi memilih pejabat, mengikuti kampanye politik, dan lain-lain. Teori perwakilan berfokus pada peran perwakilan yang dipilih oleh masyarakat untuk keputusan atas nama mereka. Menurut teori dalam sistem demokratis, wakil rakyat harus mencerminkan keinginan dan kepentingan masyarakat. Prinsip dasarnya adalah bahwa wakil rakyat harus bertanggung jawab kepada konstituen dan bertindak sesuai dengan pandangan kebijakan yang mereka wakili. Fungsi partisipasi masyarakat. Yang pertama, meningkatkan kualitas keputusan. Dan yang kedua, mendorong akuntabilitas. Yang ketiga, memperkuat demokrasi. Dan yang keempat, meningkatkan legitimasi. Selanjutnya ada struktur pemerintahan Indonesia. Indonesia saat ini menganut sistem pemerintahan presidensial, di mana adanya pemisahan kekuasaan, yaitu kekuasaan eksekutif dan kekuasaan legislatif dan juga kekuasaan yudikatif. Kekuasaan eksekutif dipegang oleh presiden, kekuasaan legislatif dipegang oleh MPR, DPR, dan DPD. Sedangkan yudikatif dipegang oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Tujuan pemerintahan Indonesia. Yang pertama, melindungi segenap bangsa Indonesia, dan yang kedua, memajukan kesejahteraan umum. Yang ketiga, rumusan masalah yang dilakukan penelitian. Dan yang keempat, mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang kelima, ikut serta dalam melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Selanjutnya ada konsep birokrasi. Konsep birokrasi yaitu suatu sistem organisasi yang terstrukturisasi dan memiliki aturan yang jelas dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Fungsi birokrasi yaitu melaksanakan pelayanan publik, menjaga keadilan dan kesejahteraan sosial, menjaga keamanan nasional. Selanjutnya ada desentralisasi dan otonomi daerah. Berdasarkan Undang-Undang Pasal 1 Nomor 32 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, bahwa desentralisasi adalah pengarahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia. Ada dua tujuannya. Yang pertama, tujuan politik untuk mewujudkan stabilitas politik nasional. Dan yang kedua, ada tujuan ekonomis untuk menjamin pembangunan secara efektif dan efisien di daerah-daerah dalam rangka kesejahteraan sosial. Otonomi daerah. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah otonomi sebagai wewenang kewajiban untuk mengatur, mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat lokal sesuai dengan perwakilannya. Selanjutnya ada good governance atau tata pemerintahan. Tata pemerintahan yang mengatur mekanisme pengelolaan sumber daya ekonomi dan sosial untuk tujuan pembangunan yang melibatkan pengaruh dan sektor non pemerintahan dalam suatu usaha kolektif
aktor good governance. Yang pertama, adanya pemerintahan itu tersendiri. Kedua, ada masyarakat. Dan yang ketiga, ada sektor swasta. Prinsip utama good governance yaitu akuntabilitas, transparansi, keterbukaan, dan aturan hukum. Selanjutnya ada kebijakan publik dan pelayanan publik. Kebijakan publik yaitu kepatuhan pemerintah untuk memecahkan masalah publik. Pelayanan publik adalah serangkai pelaksanaan yang disediakan oleh pemerintah untuk memenuhi kebutuhan warga negara dan penduduk suatu negara. Selanjutnya ada etika publik dan etika bernegara. Etika publik yaitu cerminan tentang norma, tindakan, dan keputusan dalam merumuskan kebijakan publik. Prinsip etika publik yang terdiri dari jujur, integritas. Yang pertama jujur, kedua integritas, dan ketiga memegang janji, keempat setia, dan 5 hormat, dan keenam akuntabilitas. Etika publik sangat penting karena adanya etika publik diharapkan mampu untuk meningkatkan kepekaan birokrasi atau pemerintahan dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Etika bernegara yaitu rumusan sumber ajaran agama khusus yang bersifat universal dan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sebagai acuan dasar dalam berpikir. Prinsip etika bernegara yang pertama keragaman, taat pada pemimpin, adil, persamaan hak, dan persamaan umat beragama. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.